Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu matan akidah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau berkata dalam matan akidahnya, qadimun bila ibtida'in. Qadim maksudnya terdahulu, ya, tanpa ada permulaan. Daimun bila intihain, dan senantiasa selalu ada tanpa ada penghujung. La yafna wa la yabid, tidak fana dan tidak sirna. Wa la yakunu illa ma yurid, dan tidak ada yang terjadi kecuali yang Allah kehendaki. La tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai oleh khayalan dan tidak bisa didapati oleh pikiran analogi. Wala yushbihul anam, dan dia tidak sama dengan makhluk. Baik, kita bahas yang pertama. Di sini Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, qadimun bila ibtida', yaitu qadim tanpa didahului dengan permulaan. Di antara lafal atau nama Allah yang datang dalam dalil adalah Al-Awwal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, ya, wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir, dia yang zahir dan dia batin, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga nama Allah adalah Al-Awwal. Adapun Al-Qadim bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang masyhur, lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nyawa, yaitu 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya maka dia akan masuk surga, yaitu menghafalnya, memahami maknanya dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Ini hadis sahih. Datang dalam sebagian riwayat ada sard hadil asma, disebutkan 99 tersebutlah ini. Tetapi semua riwayat yang menyebut tentang perincian nama-nama tersebut, semua riwayatnya lemah. Semua riwayatnya lemah. Yang sahih cuma penyebutan Allah memiliki 99 nama, siapa yang menguasainya masuk surga. Adapun perinciannya yang pertama ini sampai 99, maka hadis-hadis riwayat yang datang hadisnya lemah. Dan di antara dalam riwayat yang lemah tersebut ada Al-Qadim, ada Al-Qadim. Yang benar bahwasanya Al-Qadim bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah adalah Al-Awwal. Al-Awwal, dialah Al-Awwal yang bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dari ketiadaan. Berbeda dengan makhluk, seluruh makhluk dimulai dari tidak ada menjadi ada. Maka disebut dengan Al-Awwal, ya. Kelihatan tulisannya? Al-Awwal. Sana ya. Baik. Al-Awwal dialah Allah yang maha pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, keberadaannya tidak tergantung pada sebab, berbeda dengan makhluk. Maka keberadaannya ada sebab yang menjadikan dia ada. Ada yang sebab menjadikan dia ada. Ya, sehingga dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dahulu Allah sendirian dan tidak ada satupun yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dulu sendirian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada, ya. Seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada. Nah, nama Al-Awwal ini
nama Al-Awwal ini mengandung beberapa makna. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu Allah keberadaannya adalah tanpa didahului ketiadaan, dan keberadaan Allah tidak tergantung pada sebab yang lain. Kemudian yang berikutnya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala juga bukan cuma sekedar zatnya, tetapi keberadaan Allah zat bersama sifat-sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, di zaman azali Allah sudah berada zat beserta sifatnya. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mencipta, Maha berbicara, ya, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Sifat tersebut sudah ada bersama Allah beserta zatnya. Tidak ada satu sifat yang dulu Allah tidak bisa baru kemudian sekarang bisa, itu enggak ada. Saya ulangi. Semua sifat-sifat Allah, al-qudrah, al-iradah, ya, kehendak, kekuasaan, mendengar, berbicara, melihat, kemudian Maha hidup, Maha mencipta, semua azali bersama zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk membantah pemahaman Al-Mu'tazilah, insyaallah nanti kita sebutkan pada kesempatan yang lainnya. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala azali zat bersama apa? Sifatnya. Paham? Bukan Allah dahulu tidak bisa bicara kemudian bicara. Allah sejak zaman azali bisa bicara. Bukan dahulu Allah tidak bisa mencipta kemudian mencipta. Kalau demikian berarti Allah tidak sempurna. Allah azali zat bersama sifatnya. Taib, inilah makna al-awwal yang kata Nabi SAW menafsirkan nama Allah, antal awwal wa laysa qablaka syai'. Engkau adalah yang maha pertama dan tidak ada satu pun yang sebelummu ya Rabb. Jadi Allah adalah al-awwal. Dan Nabi juga berkata wa antal akhir wa laysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang terakhir dan tidak ada sesuatu pun setelahmu. Tapi jadi nama al-awwal ini sendiri sebagaimana saya sudah sebutkan tadi mengandung beberapa konsekuensi, bahwasanya keberadaan Allah tidak didahului ketiadaan. Kemudian juga keberadaan Allah ya, tidak tergantung dengan sebab yang lain. Karena kalau tergantung sebab yang lain, kalau tidak ada sebab, tidak ada. Kalau ada sebab baru ada. Allah tidak tergantung dengan sebab yang lain. Dia berada dengan sendirinya. Ya. Jadi berada dengan sendirinya. Kemudian di antara maksud dari al-awwal itu bahwasanya yang azali adalah zat Allah beserta sifat-sifatnya. Beserta sifat-sifatnya. Ini saya katakan tadi untuk bantah Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menurut mereka yang azali cuma zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat tidak azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka menolak sifat-sifat Allah, kata mereka seluruh sifat-sifat adalah makhluk. Nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Intinya yang azali adalah zat Allah beserta dengan sifat-sifatnya. Ya. Di antara bukti bahwasanya Allah adalah tidak didahului ketiadaan, bahwasanya waktu itu adalah dibangun di atas gerakan benda-benda langit seperti matahari, rembulan, dan dulu Allah sendirian, belum ada rembulan, belum ada matahari, ya. Sehingga tentunya Allah mendahului waktu karena waktu memang belum diciptakan. Taib, ini makna dari nama Allah Al-Awwal. Nah, sebagian ulama mengungkapkan Al-Awwal dengan ungkapan yang lain, Nah, ini membuat kita masuk pada pembahasan berikutnya dalam pembahasan al-asma wa sifat. Ya, pembahasan asma wa sifat. Al-asma dan as-sifat. Maka di sana ada yang disebut dengan al-asma
Itu nama-nama Allah. Kemudian ada yang namanya as-sifat, itu sifat-sifat Allah. Kemudian ada namanya al-af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian ada namanya al-ikhbar. Al-ikhbar maknanya pengkhabaran tentang Allah. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang nama-nama Allah, dia lebih dhaik, lebih sempit pembahasannya karena tidak semua bisa dijadikan nama. Untuk menyebutkan nama-nama Allah ada syarat-syaratnya yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan nama-nama Allah tersebut yang terindah tersebut sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam Al-Qur'an, di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan syarat sesuatu bisa disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua bisa disebut dengan nama Allah. Seperti al-wujud, Allah memiliki sifat al-mawjud, tapi al-mawjud bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya qadim. Qadim itu pengkhabaran tentang Allah, tapi tidak ada nama Allah al-qadim. Seperti abadi. Abadi bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Gusti, itu juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu khusus datang dalam nas Al-Qur'an maupun sunnah dengan syarat-syarat yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, dia harus datang ada dalilnya Al-Qur'an maupun as-sunnah, dan biasanya dalam wazan isim fa'il. Dalam wazan isim fa'il atau sighah musyabbahah bil isim fa'il ya. Seperti Allah Ar-Rahman, Al-Ghafur ya. Ar-Raqib, Al-Qarib, banyak ya. Ar-Rauf. Jadi dia ada datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kemudian yang kedua, dia menunjukkan makna yang sempurna secara tersendiri tanpa perlu disyaratkan. Jadi syarat-syaratnya nama itu ada yang pertama ya, datang dalam nas ya. Kemudian yang kedua menunjukkan nama kesempurnaan, menunjukkan makna kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, bisa berdoa dengannya, bisa berdoa dengannya. Makanya kalau kita bilang misalnya Allah nama Allah bukan dia, dalam Al-Qur'an banyak Allah. Maknanya adalah yang diibadahi ya. Maknanya adalah yang diibadahi. Kemudian dia menunjukkan makna kesempurnaan, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan kita boleh berdoa dengan nama tersebut, dia bilang ya Allah, ya Allah. Contoh lagi misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman atau Ar-Rahim datang dalam Al-Qur'an ada, dalam hadis juga banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka dia nama Allah. Dan dia menunjukkan puncak kesempurnaan rahmat. Dan kita boleh berdoa dengan nama tersebut ya Rahman, ya Rahim, boleh. Dan semua nama-nama Allah seperti itu. Nah, ada bukan nama Allah. Contoh Al-Murid. Al-Murid bukan nama Allah. Tidak datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah nama Al-Murid. Meskipun di antara sifat Allah adalah Al-Iradah. Al-Iradah sifat, isim fa'ilnya Al-Murid. Tetapi kenapa Allah tidak dinamakan dengan Al-Murid? Karena nama Al-Murid tidak menunjukkan kesempurnaan secara sendiri. Karena namanya orang berkehendak, bisa berkehendak kebaikan, bisa berkehendak keburukan. Paham? Berkehendak kebaikan, bisa berkehendak keburukan. Beda dengan Maha Rahmat. Kalau Maha Rahmat selesai, rahmat pasti kebaikan. Maha Pengampun pasti apa? Kebaikan. Maha Pencipta pasti kebaikan. Tapi kalau Al-Murid padahal Allah memiliki sifat berkehendak atau tidak? Memiliki. Tapi kita tidak boleh menamakan Allah dengan Al-Murid. Kenapa? Karena Al-Murid itu bisa memiliki makna positif, bisa memiliki makna negatif. Makanya tidak ditetapkan sebagai nama Allah karena tidak ada dalilnya. Berbeda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Al-Khaliq, ini semua maknanya positif. Sehingga memenuhi syarat nama-nama Allah. Paham? Contoh lagi Al-Mutakallim, di antara sifat Allah Al-Kalam. Allah berbicara ya, dalam banyak ayat. Allah berbicara dengan Nabi Adam, berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan Nabi Nuh, ya Adam, ya Musa.
Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Banyak sekali Allah berbicara dengan para nabi. Tapi tidak kita menamakan Allah dengan al-mutakallim, yang maha berbicara. Kenapa? Karena maha berbicara bisa maknanya positif, bisa maknanya negatif. Bisa berbicara dengan kebaikan, bisa berbicara dengan keburukan. Ya. Oleh karenanya tidak dikatakan nama Allah al-mutakallim. Maka tidak boleh seorang menamakan anaknya Abdul Mutakallim, enggak boleh. Dan tidak boleh seorang menamakan anaknya Abdul Murid, enggak boleh. Karena itu bukan nama-nama Allah. Paham? Taib. Berbeda dengan pembahasan sifat. Kalau sifat dia lebih luas daripada nama, dan banyak sifat tidak bisa dijadikan nama, seperti iradah di antara sifat Allah, al-kalam, itu sifat-sifat Allah. Ya, dia pembahasannya lebih luas. Dan setiap nama mengandung sifat. Kaidahnya setiap nama mengandung sifat, namun tidak semua sifat bisa dijadikan nama. Belajar akidah sabar ya. Taib, kaidahnya setiap nama pasti mengandung sifat, seperti nama Allah Al-Ghafur. Nama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Berarti Allah punya sifat apa? Sifat Maha Mengampun. Ar-Rahim, Ar-Rahman, maknanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah punya sifat Ar-Rahmah. Allah punya sifat apa? Ar-Rahmah. Paham? Al-Qawi, yang Maha Kuat. Di antara nama Allah Al-Qawi, maka orang ada namanya Abdul Qawi. Nama Allah Al-Qawi. Nama ini mengandung sifat apa? Al-Quwwah, kekuatan. Paham? Setiap nama pasti mengandung sifat, tidak sebaliknya, ya. Dan sebaliknya tidak setiap sifat bisa diambil nama darinya. Contohnya tadi kita sebutkan apa? Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala contohnya adalah al-iradah. Al-iradah, di antaranya al-kalam. Al-iradah tadi artinya kehendak. Maka kita tidak membuat nama al-murid, yang maha berkehendak, enggak. Sebagaimana al-kalam. Al-kalam itu juga sifat Allah, tapi tidak kita katakan nama Allah al-mutakallim. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Paham? Paham ya? Di antara sifat Allah adalah al-fi'al, berbuat. Ya. Tapi kita tidak menamakan Allah bahwasanya dia al-fa'il, tidak ya. Karena perbuatan umum atau al-fa'al, tidak. Karena perbuatan baik, perbuatan buruk. Semua yang mengandung masih makna, ada kemungkinan positif atau negatif, tidak dijadikan nama Allah. Sehingga pembahasan sifat lebih umum daripada nama. Nama syaratnya lebih banyak. Sehingga kalau kita bikin himpunan sifat, di dalamnya himpunan apa? Nama. Paham? Taib. Setelah itu namanya ada al-af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu terkait dengan Allah terhadap makhluknya, seperti mencipta, seperti mematikan, menghidupkan, memberi rizki. Ini semua disebut dengan al-af'al. Ya, sebut menaikkan, menurunkan, merendahkan, menghinakan, mengangkat. Ini semua adalah namanya al-af'al, perbuatan Allah terkait dengan Allah berbuat terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluknya. Itu disebut dengan al-af'al. Dan tidak semua al-af'al kemudian dikatakan sifat. Tidak dikatakan seperti apa namanya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa adkhilna bi rahmatika, ya Allah masukkanlah kami ke dalam rahmatmu. Maka bukan sifat Allah memasukkan, enggak, tapi itu perbuatan. Sifat Allah bukan apa? Memasukkan. Adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah kami dengan rahmatmu ke dalam barisan hamba-hambamu yang saleh. Di antara perbuatan Allah memasukkan hamba kepada barisan orang saleh. Tapi tidak kita katakan sifat Allah memasukkan. Tapi kita katakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah memasukkan ya. Taib. Demikian juga seperti perbuatan-perbuatan yang lain yang terkait dengan hamba-hambanya ya. Maka tidak semua perbuatan Allah dikatakan sifat. Tidak semua perbuatan Allah dijadikan sebagai sifat, karena terkadang perbuatan tersebut terkait dengan makhluk ya. Jadi kalau kita mau
bikin kaidah sini, ya, tidak semua Allah dijadikan sifat. Dijadikan sifat Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Maka tidak dikatakan sifat Allah adalah idkhal, ikhraj dan ja'al, enggak, ya. Ini contoh, tapi itu perbuatan Allah, memasukkan, mengeluarkan, menjadikan, itu perbuatan Allah. Perbuatan Allah terhadap hamba-hambanya. Tapi ini tidak dikatakan sifat. Nah, pengkhabaran ini lebih umum lagi. Pengkhabaran itu adalah boleh mengabarkan kepada tentang Allah dengan lafal apapun selama tidak mengandung makna yang buruk. Jadi kalau pengkhabaran tentang Allah tidak harus dengan dalil. Tidak harus dengan dalil, dengan dalil dalam nas, yang penting maknanya benar. Maknanya benar. Dan tidak mengandung konotasi buruk. Mengandung konotasi buruk. Contoh, Allah di antara kita mengabarkan tentang Allah, kita bilang Allah Subhanahu wa taala adalah azali, azali. Azali itu maksudnya sama dengan al-awwal, azali. Azali ini tidak ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah enggak ada. Bahwasanya Allah dikatakan apa? Azali. Tapi secara bahasa kita paham azali artinya adalah sesuatu yang ada tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu namanya apa? Azali. Jadi pengkhabaran tentang Allah boleh kita mengabarkan tentang Allah dengan lafal apapun, dengan bahasa apapun, yang penting tidak ada konotasi buruk. Makanya saya sempat mengkritik sebagian orang misalnya mengatakan Allah mesra dengan hambanya. Ini agak repot nih. Bolehkah kita mengatakan Allah mesra kepada hambanya? Karena mesra ini mengandung makna konotasi yang kurang baik, ya. Karena mesra mungkin ada makna syahwat di situ, ya. Dan itu tidak pas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengatakan, tidak boleh mengabarkan Allah dengan kata mesra. Tapi kalau Allah mencintai dalam Al-Qur'an banyak. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pengkabaran tentang Allah boleh dengan lafal apa saja, yang penting maknanya benar dan tidak mengandung konotasi buruk. Dari sini jadi pembahasan, atau saya boleh katakan judulnya adalah pengkhabaran, pemberitaan tentang Allah. Pemberitaan tentang Allah ada 4 model. Pengkhabaran tentang asma, dengan sifat, dengan al-af'al, dengan al-akhbar. Kalau kita mau bikin mau bikin himpunan, maka yang paling kecil adalah al-asma. Kemudian as-sifat, kemudian al-af'al, kemudian al-ikhbar. Jadi kita bikin himpunan, yang paling kecil adalah asma, kemudian as-sifat, al-af'al, kemudian al-ikhbar. Jadi pembicaraan tentang nama lebih sempit karena harus ada dalilnya dan ada syarat-syaratnya. Sehingga setiap nama bisa diambil darinya apa? Sifat. Namun tidak semua sifat bisa diambilnya nama. Coba dilihat kembali dan dipahami. Paham atau tidak, ikhwan? Hah? Paham? Sulit ya? Sulit atau mudah? Jadi pembahasan, pengkhabaran tentang Allah bisa dengan nama-namanya, paham? Kita mengabarkan tentang Allah dengan menyebut nama-namanya. Atau bisa menyebut dengan apa? Sifat-sifatnya. Bisa dengan af'alnya, perbuatannya. Bisa dengan pengkhabaran. Meskipun tidak ada dalil, yang penting maknanya tidak konotasi negatif. Nama lebih sempit. Tidak semua bisa dijadikan nama. Taib. Kenapa saya bahas ini? Karena At-Tahawi ketika menyebutkan tentang pengkhabar tentang Allah mengatakan qadimun bila tidain. Dan kita tahu qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi beliau ingin mengkhabarkan tentang Allah dengan lafal apa? Qadim. Kenapa? Karena sering disebutkan oleh di zaman beliau istilah qadim untuk Allah Subhanahu wa taala. Istilah qadim untuk nama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menghabarkan Allah dengan qadim. Boleh enggak mengabarkan Allah dengan qadim? Boleh. Karena ini bukan bab asma, bukan bab sifat, bukan bab al-af'al, tapi dia bab al-ikhbar. Kita mengabarkan tentang Allah dengan satu lafal yang dipahami, yang penting tidak ada konotasi negatif. Baik. Sekarang al-qadim. Al-qadim secara bahasa Arab bisa mengandung dua makna. Yang pertama, qadimun mutlak. Qadimun mutlak yaitu yang terdahulu atau yang terawal tanpa ada yang mendahuluinya, Yang kedua, qadimun nisbi. Yang terdahulu tapi relatif. Kenapa? Saya bisa katakan ini masjid qadim, masjid lama. Jika dibandingkan dengan masjid-masjid baru yang setelahnya, paham? Tetapi dibandingkan masjid yang lebih lama, ada yang lebih lama dari dia. Ada yang lebih lama dari dia. Tapi dia qadim, dia adalah masjid lama, masjid yang awal ditinjau dari yang datang setelahnya. Tapi dia bukan mutlak. Kenapa? Karena sebelum dia juga mungkin ada masjid-masjid yang lain. Paham? Itu namanya qadim nisbi. Qadim nisbi. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan misalnya tentang apa namanya? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya. Kami jadikan bagi rembulan itu dalam surat Yasin manazil, tempat manzilah bagi Al-Qamar. Rembulan itu setiap malam ada tempatnya. Ada orbitnya khusus. Malam kedua tempatnya dia melewati tempat yang lain sampai dia berubah bentuk dari bulan sabit kemudian membesar sampai sempurna bulan purnama. Kemudian dia kembali lagi sampai menjadi kecil lagi seperti bulan sabit kata Allah hatta ada sampai dia kembali kal urjun seperti al-urjun itu apa namanya? Tangkai korma yang lama. Yang apa? Yang lama ya. Korma kan tahu korma ya, pohon korma kan ada yang menggantung buah-buahnya kan, yang bentuknya seperti kaus, seperti busur, itu namanya al-urjun. Kemudian di bawahnya nanti ada buah-buahan. Urjun ini kalau semakin tua dia semakin apa? Kecil dan semakin bengkok, inhina dan berwarna kuning. Kata Allah, rembulan seperti itu dimulai dari tipis, kemudian membesar di manzilah sampai menjadi rembulan bulan purnama. Kemudian mulai mengecil lagi sampai seperti tandan yang tipis, yang bengkok, yang berwarna kuning seperti tandan korma yang lama. Paham? Seperti tandan korma ya, yang lama. Tandan korma yang lama ini dia bukan tandan yang pertama kali. Sebelum dia juga sudah ada tandannya. Paham? Sehingga al-qadim masuk di sini dalam ayat tersebut adalah qadim yang nisbi. Bukan yang pertama kali tapi dia ditinjau dengan yang setelahnya dia qadim, namun bisa jadi ada yang sebelum dia. Seperti lagi Allah mengatakan dalam Al-Quran perkataan Nabi Ibrahim, antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan orang tua kalian, nenek moyang kalian yang lama. Taib, apakah nenek moyang kalian yang lama adalah manusia pertama kali? Tidak kan? Sebelum nenek moyang ini masih ada lagi nenek moyang yang sebelumnya. Nah itu namanya qadim nisbi. Qadim nisbi. Seperti saya qadim, saya sudah lama dibandingkan dengan anak-anak saya, tapi saya bukan qadim dibandingkan dengan kakek-kakek saya. Paham? Saya lama tapi bukan lama yang mutlak, Al-awwal yang mutlak, qadim yang mutlak itulah yang disebut dengan al-awwal. Yang bila ibtida'in, tanpa didahului, tanpa ada pendahuluan.
Oleh karena dari sini kita tahu bahwasanya Al-Qadim tidak mungkin dijadikan sebagai nama Allah, tidak mungkin. Kenapa? Karena Al-Qadim ini masih mengandung dua makna. Terkadang bisa maknanya Qadim mutlak dan itu bisa untuk Allah, dan terkadang maknanya bisa Qadim nisbi. Bisa maknanya Qadim nisbi, dia tidak mutlak, tapi dia Qadim ditinjau dengan yang datang setelahnya. Padahal sudah ada yang mendahuluinya. Karenanya tidak boleh kita namakan anak kita dengan Abdul Qadim. Paham? Tidak boleh Abdul Qadim karena Al-Qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk menghilangkan dua kemungkinan ini, untuk dipastikan kepada satu kemungkinan saja, oleh karenanya At-Tahawi ketika menghabarkan tentang Allah, dia bilang Qadimun bila tidak. Allah adalah Qadim tanpa pendahuluan. Untuk menggiring bahwasanya Qadim di sini maksudnya Qadim mutlak. Faham? Boleh enggak mengabarkan Allah dengan Qadim bila tidak? Yang awal tanpa pendahuluan, boleh atau tidak? Boleh, karena ini Qadim mutlak. Tapi kalau Allah Qadim enggak bisa. Allah Qadim karena lafal Qadim itu punya dua makna. Bisa jadi Qadim mutlak, bisa jadi Qadim apa? Nisbi. Tapi kalau sudah dibilang Qadimun bila tidak, maka ini boleh karena Qadim bila tidak adalah mutlak. Paham? Ada yang tidak paham? Baik. Pengkhabaran atau al-awwal nama Allah. Nah, di sana ada pengkhabaran tentang al-awwal yang benar dan ada yang salah. Ada pengkhabaran tentang al-awwal. Al-awwal yang benar maupun yang salah. Tadi kita sebutkan al-awwal terkadang dikabarkan dalam buku-buku, baik buku-buku Ahlus Sunnah maupun buku-buku Ahlul Bidah dengan berbagai macam penggambaran. Di antaranya yang maknanya sama al-azali. Apa namanya al-azali? Ini benar, ini adalah benar. Karena maksud al-azali adalah yang maha pertama, tidak diketahui dengan apa? Pendahuluan. Jadi orang bilang al-awwal itu nama Allah. Adapun dikabarkan dengan azali boleh atau tidak? Boleh, karena mana azali adalah yang awal tanpa pendahuluan. Tapi tidak boleh antum kasih nama anak antum Abdul Azali, enggak boleh. Karena al-azali tidak ada dalilnya. Paham? Nama itu harus ada dalilnya. Nama Allah harus ada dalilnya, ya. Makanya Nabi ketika berdoa Nabi mengatakan Allahumma antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir wa laysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang maha awal, yang tidak ada sebelum Engkau satu pun, dan Engkau adalah maha akhir dan tidak ada yang satu pun setelahmu. Nabi tidak pernah berkata antal azali, Engkau adalah azali. Faham? Oleh karenanya azali itu adalah mimbabil ikhbar, pengkhabaran tentang Allah. Dia bukan mimbabil asma, bukan mimbabil sifat, bukan mimbabil af'al, tapi dia mimbab apa? Al-ikhbar, termasuk pengkhabaran, bukan nama, bukan sifat, bukan perbuatan, tapi pengkhabaran. Ini boleh. Yang kedua, sebagian dalam buku-buku akidah atau buku-buku usuluddin mentakbir mengungkapkan Allah dengan wajibul wujud. Wajibul wujud. Ini boleh atau tidak? Ini boleh. Wajibul wujud boleh. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan lalu, namanya wujud terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi tiga. Sebab kita bahas pada pertemuan lalu, wujud itu ada tiga. Ada yang namanya wajibul wujud, ada yang namanya mumkinul wujud, ada yang namanya mumtani'ul wujud. Apa itu wajibul wujud? Wajibul wujud adalah yang wajib adanya. Semua wujud kembali kepadanya. Yang wajib adanya. Mumkinul wujud yang mungkin keberadaannya. Seperti kita ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada.
ada juga oke, enggak jadi juga, tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi Allah dia wajibul wujud. Wajibul wujud kenapa? Kalau tidak ada Allah maka tidak ada wujud di alam semesta ini. Semua wujud sebab pertamanya adalah siapa? Allah. Kalau tidak ada Allah maka tidak ada wujud-wujud yang lain. Maka adanya Allah disebut dengan wajibul wujud, yang keberadaannya wajib. Mumtani'ul wujud yaitu yang mustahil ada, yang tidak mungkin ada. Dan ini banyak. Contohnya apa? Contoh Tuhan yang diciptakan. Ini mustahil. Namanya Tuhan itu menciptakan. Enggak ada Tuhan yang diciptakan. Seperti seorang berkata, "Ya Ustaz, apakah Allah bisa menciptakan Allah yang lain?" Ini mustahil. Kenapa? Namanya Tuhan itu menciptakan. Tidak ada namanya Tuhan diciptakan. Enggak mungkin kita bilang Allah menciptakan Tuhan. Ya, namanya Tuhan itu menciptakan. Enggak mungkin kita bilang Allah menciptakan yang tidak diciptakan. Enggak mungkin. Sama seperti kita bilang tidak mungkin kita membuat segitiga yang bulat, enggak mungkin. Segitiga ya segitiga. Kalau bulat namanya bukan apa? Segitiga. Atau kita mengatakan, cobalah kamu naik ke bawah. Ini salah. Mustahil ada naik ke bawah. Namanya naik itu ke mana? Ke atas. Ini namanya mumtani'ul wujud. Tidak mungkin ada. Nah, sebagian ahlul kalam atau filsafat mengungkapkan Allah dengan istilah wajibul wujud. Ini boleh, maknanya oke. Ini semua dikhabarkan, pengkhabaran. Makna yang paling benar apa? Azali. Al-awwal, faham? Al-awwal. Tapi al-awwal ini terkadang diungkapkan dengan azali, terkadang diungkapkan dengan wajibul wujud. Terkadang diungkapkan dengan al-qadim yang tadi kita sebut. Boleh tapi dengan syarat kita bilang apa? Al-qadim yang al-mutlak. Faham? Karena kita bilang al-qadim ada dua. Ada yang nisbi, ada yang apa? Mutlak. Kalau nisbi bukan. Allah itu qadim tapi dia qadimnya mutlak. Ini juga boleh sebagaimana perkataan At-Tahawi, kata beliau qadimun bilabtida'in. Kenapa saya sampaikan hal ini panjang lebar? Karena sebagian ulama ada yang mengkritik perkataan At-Tahawi. Ketika At-Tahawi mengatakan qadimun bilabtida'in, kata mereka At-Tahawi salah karena qadim bukan nama Allah. Kita katakan Al-Imam At-Tahawi bukan sedang menyebutkan nama Allah, tapi dia sedang mengkhabarkan tentang apa? Allah. Dan Allah boleh dikhabarkan dengan qadim, dengan syarat qadim yang mutlak. Faham? Tapi di antara pengkhabaran tentang al-awwal adalah orang mengabarkan dengan al-illatul ula. Ini istilahnya falasifah. Istilah falasifah. Ada istilahnya al-illatul ula atau disebut kausa prima. Atau sebab pertama. Ini istilah disebutkan oleh misalnya Plato, kemudian Aristoteles, kemudian diikuti juga oleh filsuf Islami. Mereka menyebut dengan al-illatul ula, yaitu sebab yang pertama. Bolehkah kita menghabarkan Allah dengan istilah al-illatul ula kausa prima? Maka kausa prima ini pun ada dua tinjauan. Kausa prima ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama maknanya benar, makna yang benar. Bahwa semua wujud yang ada sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Semua wujud yang ada sebabnya adalah Allah. Sebab pertamanya adalah Allah. Ini makna yang benar. Dengan asumsi atau dengan keyakinan semua wujud yang ada dimulai dari tidak ada menjadi ada. Dengan syarat semua wujud selain Allah didahului dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Semua makhluk dari tidak ada menjadi ada.
Tetapi kalau kita baca buku-bukunya Plato, Aristoteles, Plotinus, tokoh-tokoh filsafat, kita baca juga perkataan Farabi, kita baca perkataan Ibnu Sina, ternyata maksud mereka dengan al-illatul ula bukan yang seperti kita pahami. Kata mereka al-illatul ula, Allah sebab pertama, maksudnya makhluk dan Allah ada bersamaan secara azali. Makhluk dan Allah ada bersamaan secara azali. Sehingga tidak ada namanya proses mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tetapi makhluk adalah dampak dari kesempurnaan Allah muncul dengan sendirinya, bukan dari tidak ada menjadi ada. Tapi makhluk sejak awal sudah include dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bahas panjang lebar dalam Muqaddimah Al-Wasithiyah, saya nukil perkataan mereka semua dan ini adalah kekufuran. Ini perkataan Aristoteles, perkataan Plotinus, dan diikuti oleh Farabi dan diikuti oleh Ibnu Sina. Makanya saya sering sampaikan Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina kenapa? Dengan 3 kesalahan besarnya. Kesalahan pertama, dia mengatakan hari kiamat yang dibangkitkan cuma ruh bukan jasad. Karena kalau jasad dibangkitkan tidak masuk akal. Yang kedua, kesalahan kedua yang menyebabkan dia dikafirkan, dia mengatakan Allah hanya mengetahui dirinya saja. Allah tidak mengetahui makhluk ciptaannya. Kalau Allah pun tahu secara global, tidak secara detail. Ini juga sebab Ibnu Sina dikafirkan. Sebab yang ketiga, dia mengatakan bahwasanya alam dan Allah azali bersama. Bukan Allah dulu baru alam. Alam itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Makna yang salah, yang kedua, makna yang kufur, bahwasanya alam itu disebabkan Allah, oleh Allah, bukan dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau al-illatul ula maknanya ini, bahwasanya alam semesta itu bukan dari tidak ada menjadi ada, maka ini adalah makna yang batil, makna yang tidak benar ya. Makna yang tidak benar. Saya harus sampaikan ini ikhwan, kenapa sekarang mulai banyak kajian-kajian filsafat, hati-hati. Di YouTube mulai apa? Filsafat. Sehingga sekarang terkadang orang mengagungkan Aristoteles, Plato, boleh diagungkan pada tempatnya kalau mereka bicara tentang kimia, fisika, sosiologi, antropologi, tentang kosmologi, tentang ilmu dunia enggak ada masalah. Tapi ketika mereka sudah berbicara tentang metafisika atau teologi, ini hati-hati. Mereka bicara tentang Tuhan tanpa ada wahyu, bahaya. Maka terjatuhlah dalam kerancuan. Sokrates bicara tentang Tuhan dibantah oleh Plato, Plato dibantah oleh Aristoteles, Aristoteles dibantah oleh Plotinus, dan mereka saling bantah-bantahan dan semua pembicaraan mereka ngawur. Kalau bahasa Jawa apa? Gedabrus ya. Dan semua sepakat, mereka itu Sokrates, Plato, Aristoteles, Plotinus, dan diikuti oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina, bahwasanya alam itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Tapi alam itu keberadaannya bersama dengan Allah, hanya saja Allah sebab, alam akibat. Jadi antara Allah dan alam itu hanya berbeda secara rutbah, secara kedudukan, karena Allah itu sebab, alam akibat, bukan secara urutan zaman. Jangan katakan Allah dulu baru alam, itu tidak benar. Tapi Allah bersama alam. Yang mereka mengatakan Ibnu Sina, alam yang pertama namanya al-aqal awal. Antum bingung kan? Ini saya bahas panjang lebar, saya hanya sekedar menyampaikan. Kalau mau bahas secara detail ada pembahasannya. Cuma saya ingatkan, di sana ada istilah-istilah menghabarkan tentang Allah, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar misalnya azali, oke. Allah itu azali, tidak ada masalah. Atau wajibul wujud, oke. Dengan makna bahwasanya alam dulu tidak ada kemudian menjadi ada. Tapi kalau maknanya wajibul wujud sama dengan illatul ula, tidak boleh. Qadim, tapi qadim yang mutlak. Kita boleh bilang Allah qadim, maksudnya qadimun bila ibtida'in. Sebagaimana perkataan At-Tahawi, Allah itu qadim tanpa permulaan. Kalau kita kabarkan Allah al-illatul ula, maka Allah sebab pertama apa maksudnya? Kita lihat. Jika maksudnya Allah adalah sebab semua wujud, maknanya sama seperti wajibul wujud. Semua wujud kembali kepada Allah. Tanpa Allah tidak ada wujud-wujud yang lain. Ini maknanya benar. Dengan syarat semuanya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau maksudnya al-illatul ula, bahwasanya alam
adalah disebabkan karena Allah, tetapi alam keberadaannya azali bersama Allah, maka ini kekufuran. Tidak boleh. Tapi di antara pengkabaran tentang Allah juga yang salah, seperti orang-orang Nasara yang mengatakan Allah adalah Al-Ab, Tuhan Ab, Al-Ilahul Ab. Boleh atau tidak? Tuhan Bapa. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena mereka meyakini Allah punya anak, Nabi Isa, maka mereka menyamakan Tuhan Bapa. Ini salah. Jadi ini tidak boleh, ini juga ini tidak boleh, jelas. Jadi maksud saya perincian pengkhabaran tentang Allah, ya, ada kadang benar, kadang salah. Tapi yang terakhir ini tidak terkait dengan sifat keazalian, ya. Jadi kita cukupkan sampai di al-ilatul ula aja. Inilah 4, 1, 2, 3, 4. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, Abu Ja'far At-Tahawi mengabarkan tentang Allah dengan perkataan qadimun bila tidak ini. Jadi boleh atau tidak mengatakan qadimun bila tidak? Boleh, karena dia maksudnya adalah qadim yang mutlak. Terlebih lagi datang dalam satu hadis tentang sifat Allah dengan sifat qadim. Di antaranya doa ketika masuk masjid. Apa doa ketika masuk masjid? A'udzubillahil azim wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang Maha Agung dengan wajahmu yang mulia, dengan kekuatanmu yang qadim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Di sini Nabi mensifati sultan, kekuatan Allah al-qadim, maksudnya qadim mutlak. Kekuatan Allah yang qadim mutlak. Intinya At-Tahawi dari sini tidak bisa dikritiki karena dia menyatakan pernyataan yang benar. Ikhwan, lafal qadim bila ibtida maknanya untuk membedakan Allah dengan makhluk. Allah itu azali, tanpa didahului dengan ketiadaan. Ada dengan sendirinya. Berbeda dengan makhluk, dari tidak ada menjadi ada. Kita lanjut. Sampai sini paham? Kita lanjut. Kemudian kata At-Tahawi, daimun bila tidak. Daimun bila intiha. Bila intiha. Yang berkesinambungan tanpa penghujung. Ini sama, ini juga adalah ikhbar. Ini juga mimbab ikhbar. Ini al-ikhbar, pengkhabaran tentang Allah. Karena tidak ada dalam nama-nama Allah ad-daim, tidak ada. Tidak boleh seorang menamakan anaknya dengan Abdud Daim. Tidak boleh. Abdud Daim. Ya, tidak boleh, karena daim bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah pengkhabaran. Adapun nama Allah adalah apa? Al-awwal, adalah al-akhir, al-akhir. Ya. Huwal awwalu wal akhiru. Apa itu al-akhir? Yaitu yang paling terakhir. Al-zahiru wal batinu. Sehingga nama yang lebih tepat adalah al-akhir. Seandainya At-Tahawi mengganti dengan huwal awwal wal akhir, lebih pas, lebih sesuai dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Tetapi mungkin tujuan beliau adalah untuk menjelaskan makna al-awwal dan menjelaskan makna al-akhir. Sehingga beliau berkata qadimun bila tidak. Seandainya beliau berkata huwal awwal, al-qadim bila ibtida, itu lebih bagus. Atau beliau berkata huwal akhir, ad-daimu bila intiha, dialah al-awwal yang qadim tanpa permulaan, atau dia mengatakan dialah al-akhir yang berkesinambungan tanpa ada penghujung. Karena qadim dan daim bukan nama Allah. Tapi karena ini adalah pengkhabaran tentang Allah dengan makna yang benar, tidak jadi masalah. Al-akhir ini terkadang diungkapkan dengan ada beberapa. Yang tadi pertama adalah ad-daim bila intiha, seperti ungkapan Tahawi.
At-Tahawi dalam matannya. Bisa juga diungkapkan dengan al-abadi, yang abadi. Ini juga terkadang orang mengatakan abadi atau kekal ya. Ya ini juga ungkapan tentang al-akhir. Ini semua tidak jadi masalah karena tujuannya adalah menjelaskan makna al-akhir. Taib. Sesuatu yang qadim melazimkan dia juga sesuatu yang azali atau yang al-awwal melazimkan dia abadi. Kaidah. Sesuatu yang azali atau qadim melazimkan dia juga abadi. Dia juga abadi. Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu yang azali, kenapa? Karena sesuatu yang azali keberadaannya tidak tergantung dengan sebab. Tergantung dengan sebab lain. Jadi kalau ada sesuatu, jika sesuatu tergantung dengan sebab, jika keberadaan sesuatu tergantung dengan sebab, maka jika hilang sebab, hilang juga dia. Maka jika hilang sebab, hilang dia juga. Dia juga hilang. Dia juga hilang. Baik. Ini metode berpikir. Ada sesuatu benda, dia dulu tidak ada. Taruhlah benda itu namanya B. Dia dulu tidak ada. Dia kapan ada? Dengan sebab adanya A, maka jadilah apa? B. Berarti keberadaan dia itu tergantung dengan adanya sebab apa? A. Seandainya A tidak ada, maka dia juga akan hilang. Sehingga keberadaan dia tergantung dengan sebab. Sebab ada, dia ada. Sebab tidak ada, maka dia tidak ada. Contoh kita ini manusia. Sebab keberadaan kita banyak. Sebab keberadaan kita. Kita harus ada yang menciptakan. Sebab kita harus ada orang tua. Kita harus makan. Kita harus minum. Sebab kita sel-sel kita harus kuat. Banyak sebab yang buat kita bisa ada. Ketika sebab-sebab tersebut bisa hilang, maka kita pun bisa apa? Hilang. Faham atau tidak? Saya ulangi, kita manusia, sebab kita ada banyak, bukan satu sebab aja. Kita berada di dunia sebabnya banyak. Di antaranya sebab kita ada, Allah menciptakan. Di antaranya sebab kita ada melalui adanya orang tua kita. Dengan pertemuan air mani dan sel ovum. Kemudian dengan kita makan bergizi kita pun ada. Kemudian sel kita tumbuh besar kita pun ada. Ketika sebab ini hilang, misalnya jantung kita berhenti. Misalnya kita enggak dapat makanan. Paham? Misalnya kita mau ada, ternyata sel ovum dan sperma tidak bisa jadi, kita pun tidak ada. Jadi keberadaan kita tergantung dengan sebab yang lain. Jika sebab tidak ada, maka kita pun tidak ada. Faham? Maka sesemua yang tidak ada bisa jadi menjadi tidak ada lagi. Lain halnya dengan sesuatu yang ada tanpa sebab. Maka keberadaannya tidak akan pernah tidak ada. Faham? Karena sebab yang membuat dia ada atau tidak ada tidak akan pernah ada. Karena dia ada tanpa sebab. Makanya kalau Allah azali melazimkan dia abadi. Faham? Paham atau tidak? Ini logika saja ya. Sesuatu yang azali dia pasti apa? Abadi. Sudah logis sesuatu yang azali. Kenapa? Karena sesuatu yang azali tersebut keberadaannya tanpa didahului dengan apa? Sebab. Berbeda dengan selain yang azali. Mumkinul wujud. Semua keberadaannya tergantung dari sebab yang lain. Dan bisa jadi kalau sebab tersebut berhenti dia pun berhenti. Keberadaannya hilang. Adapun sesuatu yang azali keberadaannya pasti abadi. Taib. Inilah kenapa kalau Allah sudah disifati dengan azali, maka dia akan disifati dengan apa? Dengan apa? Abadi. Faham? Ada yang bilang, Ustaz, katanya Allah abadi. Bukankah ada makhluk-makhluk yang abadi juga? Bidadari, penghuni surga. Kok bisa sama abadinya Allah dengan abadinya
makhluk? Ini pertanyaan pertama. Ada lagi sebaliknya, Ustaz, bukankah hanya Allah yang azali? Kalau begitu enggak ada yang azali selain Allah. Bukankah hanya Allah yang abadi? Paham? Allah harus beda dengan makhluknya. Bukankah hanya Allah yang abadi? Kalau begitu selain Allah tidak ada yang abadi. Kalau gitu saya tulis buku judulnya Neraka Tidak Abadi. Dan ada orang tulis buku seperti itu. Dan ini kekufuran, menganggap neraka tidak apa? Abadi. Menganggap surga tidak abadi. Ternyata akhirat tidak kekal. Dia bikin judul buku begitu. Ternyata akhirat tidak kekal. Faham? Faham syubhatnya? Kata mereka, pertama, Ustaz, kalau Allah disifati dengan kekal, terus apa bedanya kekekalan Allah dengan manusia yang kekal di akhirat kelak, akhirat yang kekal, surga yang kekal, neraka yang kekal, apa bedanya? Yang kedua, ada yang melazimkan karena Allah dan makhluk harus berbeda. Karena Allah kekal, berarti akhirat tidak kekal. Tidak ada surga yang kekal, tidak ada neraka yang kekal. Ini sampai tulis buku, ternyata akhirat tidak kekal. Dan orang suka baca seperti ini. Oh, ada sesuatu yang baru. Dipakaikan logika-logika seperti ini. Tapi bagaimana kita bantah? Kita bilang bahwasanya ini sudah atau belum? Sudah dipahami? Ikhwan, memang belajar akidah sebenarnya mudah, saya sering bilang. Yang jadi masalah banyak penyimpangan. Sehingga kita harus mengerti betul. Untuk membantah penyimpangan, kita harus bantah penyimpangan dulu itu maksudnya apa? Seperti tadi, apa itu al-illatul ula? Enggak gampang untuk memahaminya. Apa sih omongan Aristoteles kenapa diikuti oleh Ibnu Sina? Nanti harus paham dulu Aristoteles ngomong apa. Terus syubhat, kenapa Ibnu Sina ikut Aristoteles? Nah kalau enggak ada yang bantah ini, orang akan ikut Ibnu Sina jadi kufur. Menganggap bahwasanya alam bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi keberadaannya bersama Allah. Kalau keberadaannya bersama Allah berarti Allah tidak pernah mencipta, paham? Bahkan alam itu sudah include dalam Allah. Kemudian muncul bersamaan. Jadilah belajar akidah agak rumit. Ini juga tadi ada orang tulis buku zaman kita sekarang, ternyata akhirat tidak kekal. Jadi banyak yang beli bukunya. Nah gimana? Maka kita harus paham ini kesesatan, ini kekufuran. Semua ulama sepakat bahwasanya akhirat itu apa? Kekal. Yang tidak kekal itu dunia. Bukan akhirat. Ini ternyata akhirat tidak kekal. Kalau ada yang percaya, kufur. Dalam Islam kufur. Kenapa terlalu banyak dalil menunjukkan akhirat itu apa? Kekal. Taib. Kekekalan. Ada dua, kekal mutlak, kemudian kekal nisbi. Kekal mutlak yaitu yang kekal secara zatnya. Kekal secara zatnya. Yaitu Allah, hanya Allah. Kekal nisbi yaitu kekal yang dengan sebab lain, bukan secara zatnya. Contohnya adalah akhirat. Contohnya adalah akhirat dan penghuninya. Saya tanya sama antum. Penghuni surga kekal atau tidak? Kekal. Tapi dia tidak kekal dengan sendirinya. Dia dikekalkan oleh Allah. Faham? Karena dikekalkan oleh Allah. Bukan karena konsekuensi zatnya sendiri. Tapi dia dikekalkan oleh Allah. Penghuni neraka juga kekal bukan karena konsekuensi zatnya. Tapi dikekalkan oleh apa? Allah. Berarti dia kekalnya bukan kekal zati. Bukan kekal mutlak, tapi dia kekal nisbi. Artinya kalau Allah berkehendak, Allah matikan dia bisa. Tapi Allah memang ingin memberi balasan kepada mereka sehingga Allah menjadikan mereka kekal bukan karena zatnya, tapi dikekal. Pada hari kiamat kelak, maka Allah datangkan yu'ta bil maut ala hayati kabsh. Allah datangkan kematian dalam bentuk seperti domba. Fayuthbahu, maka domba tersebut disembelih.
antara penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la maut. Wahai penghuni surga, kekal tidak ada kematian. Maka mereka sangat gembira ketika mengetahui mereka bakalan kekal. Dan dikatakan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khulud la maut. Kalian kekal tidak ada kematian, maka mereka semakin menderita. Ya, mereka semakin menderita, mereka semakin menyesal. Ya. Ya wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Sebagian ulama menafsirkan hari penyesalan tersebut ketika kematian disembelih. Sehingga tidak ada lagi apa? Kematian. Penghuni neraka kekal, maka mereka menyesal luar biasa. Mereka menyesal luar biasa. Jadi tidak sama antara kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Kekal makhluk. Kekalnya makhluk. Kenapa? Karena kekalnya makhluk bukan zati, tetapi dia nisbi, dia disebabkan karena sebab lain, yaitu Allah yang buat dia kekal. Seandainya Allah berkehendak, Allah cabut sebab tersebut, mereka akan mati. Beda dengan kekalnya Allah, kekalnya mutlak. Karena kekal Allah mutlak ini adalah konsekuensi dari azalinya. Keazalian. Kalau antum belajar akidah yang kuat, mudah-mudahan Allah jaga antum ya. Karena kesesatan banyak sekali. Sekarang orang belajar filsafat jadi ragu tentang Tuhan. Ragu tentang Tuhan. Dikasih setan sebenarnya ragu. Saya banyak terjerumus dalam ateis, banyak. Orang terjerumus dalam ateis karena akidah yang tidak kuat. Taib. Maka Abu Ja'far At-Tahawi berkata, daimun bilantiha. Makanya Allah berfirman tentang kekal nisbi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna ila rabbika al-muntaha. Semua ujung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kekekalan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang bikin manusia kekal di akhirat, Allah yang bikin semuanya kekal. Oleh karenanya ketika iblis minta dikekalkan, kata dia, fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari apa? Hari kebangkitan. Dan kalau iblis ditunda kematiannya sampai hari kebangkitan, berarti dia berlanjut. Karena setelah hari kebangkitan hari akhirat, paham? Dia bilang jangan matikan saya, ya. Tapi biarlah saya hidup sampai hari kebangkitan. Nah, kalau hari kebangkitan lanjut terus. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau akan ditunda ila yaumil waqtil ma'lum, sampai ada waktunya, bukan sampai hari kebangkitan. Ya. Kata para ulama, dia pingin hidup sampai hari kebangkitan, berarti hidup selama-lamanya. Tapi Allah tidak kabulkan, Allah hanya kabulkan sebagian. Kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, kau akan ditunda kematianmu sampai hari yang telah ditentukan, itu sebelum hari kiamat. Ketika Allah mengatakan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Sebelum hari kebangkitan. Ketika ditiupkan sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi mati semuanya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Allah ingin, iblis ingin ketika hari ini dia masih hidup. Sampai hari kebangkitan manusia dia juga masih hidup. Tapi Allah tidak kabulkan, Allah matikan dia sebelum hari kebangkitan. Intinya iblis bisa jadi panjang umur, kalau mau dikekalkan oleh Allah juga bisa, tapi semuanya sebab dari siapa? Seandainya Allah kabulkan permintaan iblis, jadilah iblis kekal atau tidak? Kekal. Makanya ketika Allah menyebutkan illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, para ulama khilaf siapakah orang ini yang dikatakan illa man syaa Allah, yang ketika ditiupkan sangkakala dia tidak mati. Maka khilaf. Ada yang mengatakan bidadari yang sudah diciptakan. Memang Allah ciptakan bidadari bukan untuk dimatikan. Allah sudah ciptakan ketika bumi hancur, bidadari hidup. Artinya dia kekal semenjak itu. Tapi yang bikin dia kekal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita bisa bedakan antara kekal mutlak dengan kekal nisbi. Maka tidak boleh ada yang mengatakan ternyata akhirat tidak kekal. Ini kekufuran. Ya. Tidak ada namanya. Semuanya kekal.
Dan pendapat ahlul bidah macam-macam. Ada pendapat di antara mereka, nanti orang kalau masuk neraka, lama-lama semua terdiam. Gerakan menjadi akhirnya terdiam. Api pun terdiam, manusia pun terdiam. Sehingga yang kekal hanyalah Allah. Makhluk akhirnya apa? Terdiam. Berhenti semua. Ini pendapat. Ini sama seperti mengatakan akhirat tidak kekal. Ada yang mengatakan orang dimasukkan neraka, dia tersiksa. Lama-lama dia biasa dengan api. Lama-lama dia enjoy. Ada juga. Kalau kita baca pendapat orang ngeri-ngeri, mungkin dia termasuk yang enjoy nanti. Yang benar. Kalau orang bilang neraka tidak kekal, orang tidak takut sama neraka, paham? Ah, tidak kekal. Itu juga selesai. Tapi kalau dibilang kekal, takut atau tidak? Takut. Ya, taruhlah kita bilang tidak kekal, tapi 1 triliun tahun. Ngeri. Makanya ada seorang syekh, dia nasihati teman-temannya yang suka pergi ke luar negeri. Dikhawatirkan sebagian temannya kemudian terjerumus dalam kemaksiatan di negeri-negeri Eropa. Maka dia bilang, hati-hati ikhwan. Kamu berzina, melakukan maksiat. Bisa jadi kau meninggal dunia dan Allah tidak ampuni. Gara-gara zinamu tersebut, yang mungkin kenikmatan beberapa saat, kau disiksa 1 miliar tahun. Hati-hati. Di neraka 1 miliar apa? Tahun. Mungkin atau tidak? Mungkin, terserah Allah. Gara-gara 1 kali zina, 1 miliar tahun. Hati-hati. Kaget juga, iya. Jangan main-main. Karena ancaman dosa mengerikan pada hari kiamat kelak. Taib. Antum sudah stres? Kita kata Tahawi, la yafna wa la yabid. Allah itu tidak fana dan tidak akan apa? Sirna, ya. Adapun yang sirna hanyalah makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi fana, akan mati. Yang tersisa hanyalah wajah Allah, ya, pemilik kemuliaan, ya, dan keagungan. Kemudian juga kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Semua akan sirna, binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan yaitu illa ma urida bihi wajhullah, yaitu apa yang diinginkan pahalanya, karena yang ikhlas, amalan yang ikhlas tidak akan sirna karena akan dilanjutkan. Ada yang mengartikan maksudnya Allah sendiri, ya, sang pemilik wajah tidak akan sirna, tetapi selain Allah semuanya akan apa? Sirna. Makanya Allah la yafna wa la yabid, tidak akan fana dan tidak akan sirna. Taib, kita break dulu sebentar ya. Mau lanjut apa break dulu? Break dulu ya. Break dulu lah 5 menit. Antum bernapas dulu sebentar, ya. Baru kita lanjut lagi ya. Sabar ya. Sabar. Dan beginilah pembahasan Tahawiyah, karena pembahasan-pembahasan kalamiyah dan filsafat yang kita harus paham, ya. Karena di depan kita banyak sekali syubhat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.